Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, para pelajar, kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti dan menyimak pelajaran kajian usul fiqh. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pengantar usul fiqh 2, bahwasanya dalam usul fiqh 2 ini yang kita pelajari terfokus kepada kajian bahasa atau kajian cara menyimpulkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, sehingga sudah dipastikan seorang yang ingin mengambil hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah harus mengenal dan mengerti serta memahami bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya. Pada yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya kajian bahasa terbagi menjadi 4 tinjauan. Tinjauan pertama berdasarkan peletakan, di mana suatu lafaz diletakkan untuk suatu makna atau suatu objek. Yang kedua adalah berdasarkan tinjauan penggunaan, di mana suatu kata atau lafaz mungkin digunakan untuk bukan makna aslinya. Dan yang ketiga tinjauan kejelasan, di mana suatu lafaz atau kata menunjukkan kepada maknanya dengan penunjukan yang jelas atau mungkin kurang jelas. Dan yang keempat adalah tinjauan cara penunjukan, di mana suatu lafaz dalam menunjukkan pada maknanya menggunakan beberapa cara. Kita kali ini mempelajari tinjauan yang pertama, yaitu kajian lafaz berdasarkan peletakan, yaitu khos dan am, dan nanti berikutnya ada bab-bab lainnya. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai setelah kajian ini adalah yang pertama, mahasiswa mengenal dan memahami lafaz khas dan am. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk lafaz khas dan am, dapat memberikan contoh lafaz khas dan am, dan mengetahui hukum lafaz khas dan am. Sehingga kajian kita terfokus pada 3. Pertama, definisi, sehingga kita mengenal hakikat, substansi, dan am. Kemudian kita mengenal bentuknya, dan yang ketiga, hukum-hukumnya. Kita masuki mulai dengan pendahuluan. Dalam ilmu bahasa ada yang dikenal dengan nama semantik. Dan ada suatu istilah namanya segitiga semantik. Dalam segitiga semantik ada 3 perkara. Yang pertama konsep, kedua simbol, dan ketiga referensi. Konsep adalah suatu pola yang ada dalam otak atau benak kita, atau apa yang kita gambarkan dalam benak kita, atau apa yang kita pahami ya, dalam benak kita. Itu disebut dengan konsep. Simbol adalah kata yang kita ucapkan atau yang kita tulis. Dan referensi adalah objek fisik yang kita dapati dan dapat kita lihat atau kita tangkap dengan indera kita. Istilah lain adalah konsep, yaitu makna. Simbol yaitu lafaz, dan referensi disebut dengan fardun. Ini untuk istilah usul fiqhnya. Artinya ketika kita mendengar suatu lafaz, maka akan tergambar dalam benak kita makna dari lafaz tersebut. Kemudian kita pun mencari objek dari lafaz yang diucapkan, yang kita dengar, yang tergambarkan dalam otak kita. Contoh di sini misalkan kucing. Ketika kita mendengar kata kucing, tergambar dalam otak kita gambar kucing. Lalu kita lihat objek fisiknya kucing. Atau kita melihat kucing dengan mata kita, lalu otak kita mengatakan itu kucing. Lalu lidah kita pun mengucapkan itu kucing. Jadi konsep atau makna itu adanya di benak, di otak kita. Adapun lafaz atau simbol itu adanya di lidah. Adapun physical object itu yang ditangkap oleh indera kita. Baik sesuatu yang terlihat oleh mata, atau sesuatu yang didengar oleh telinga, atau sesuatu yang dirasakan oleh indera kita yang lain.
Misalkan kita menyentuh api, maka otak kita langsung mengatakan panas. Lalu keluarlah di mulut kita ucapan panas. Atau misalkan ayah kita meminta tolong mengambilkan pulpen. Tolong ambilkan pulpen. Kalimat ambilkan pulpen kita dengar lalu masuk ke otak kita dan kita tergambarkan apa makna ambil, apa makna pulpen. Lalu kita pun melakukan aksi mencari benda yang disebut dengan pulpen, lalu kita melakukan mengambil pulpen dan menyerahkannya kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan segitiga semantik, 3 perkara, lafaz, makna, dan objek. Atau dalam bahasa usul fikihnya, lafaz, makna, dan fardun. Terkadang kita mengetahui makna, tapi kita nggak mengetahui lafaz. Seperti misalkan kita ingin makan, tapi kita nggak tahu apa bahasa Inggrisnya makan. Maka kita pun nggak bisa berucap, arti kita tidak menemukan simbol atau kata dari makan tersebut. Atau sebaliknya, kita mendengarkan suatu kata berbahasa asing. Kata tersebut kita dengar atau kita baca dalam bentuk tertulis, tapi kita nggak tahu maknanya. Maka otomatis kita pun nggak tahu objeknya. Inilah yang disebut dengan segitiga semantik, ya, yaitu konsep, simbol, dan referensi. Konsep disebut makna, yaitu yang ada di otak kita. Simbol disebut dengan lafaz atau kata, dan referensi atau objek disebut dengan fardun. Lafaz dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya juga seperti yang kita katakan memiliki makna dan objek. Seperti tadi kita katakan, makna ada di benak kita, objek ya itu yang ada di luar diri kita yang ditangkap oleh indera kita. Terkadang satu lafaz memiliki satu makna. Satu makna saja, maka disebut dengan khas. Namun ada juga lafaz memiliki lebih dari satu makna. Itu istilahnya disebut dengan mushtarak. Untuk objek, ada lafaz yang memiliki objek satu atau lebih namun terbatas. Disebut dengan khas. Namun ada juga lafaz memiliki objek tidak terbatas jumlahnya. Itu disebut dengan am. Jadi khas adalah suatu lafaz yang diletakkan untuk satu makna saja. Contoh Muhammad. Kata Muhammad adalah untuk satu makna, yaitu nama seseorang. Atau suatu lafaz yang menunjukkan satu atau banyak objek dan terbatas. Satu atau banyak, namun terbatas. Contohnya ishrun, 20. 20 ini banyak, namun terbatas. 20. Tidak lebih, tidak kurang. Disebut dengan khas. Satu lafaz yang meletakkan untuk satu makna. Di mana kata ishrun diletakkan untuk satu makna. Yaitu 20. Bukan untuk makna yang lainnya. Nah, jadi ketika kita mendengar kata ishrun atau kita mendengar kata 20, maka kita langsung paham apa maknanya. Dan kita pun langsung terbayang berapa banyak objeknya. Lafaz am, suatu lafaz yang mencakup semua hal yang bisa diberi dengan lafaz tersebut. Contohnya insan, manusia. Memiliki objek yang sangat banyak dan tidak terbatas berapa jumlah manusia. Berapa makhluk di dunia ini yang diberi nama manusia. Tentu jumlahnya tidak terbatas, maka disebut dengan am. Atau suatu lafaz yang menunjukkan dua objek atau lebih tanpa batas. Ya. Maksudnya tanpa batas, apa yang diinginkan oleh pembicara tidak dibatasi. Berarti mencakup semua. Mencakup semua. Ya. Mencakup semua objeknya. Contohnya ar-rijal. Banyak orang laki-laki. Ya. Jamak. Jamak itu 3 atau lebih. Jadi am itu
tinjauannya adalah objeknya, di mana suatu lafaz yang menunjukkan objeknya banyak dan tak terbatas. Ya, objek banyak dan tak terbatas. Jadi kita cukup membayangkan jika ada satu lafaz menunjukkan objek banyak dan tak terbatas, maka disebut dengan am. Tapi kalau menunjukkan objek walaupun banyak namun terbatas, disebut dengan khas. Itu tinjauan jumlah objeknya atau fardunya. Kalau tinjauan makna, jika satu lafaz hanya memiliki satu makna atau diletakkan untuk satu makna saja, maka disebut khas. Namun jika diletakkan untuk dua makna atau lebih, maka disebut dengan mustarak. Seperti kata ainun. Dalam bahasa Arab, ainun bermakna mata yang untuk melihat. Ainun juga bermakna mata-mata. Ainun juga bermakna mata air. Ainun juga bermakna barang atau benda. Jadi memiliki lebih dari satu makna. Dalam bahasa Indonesia misalkan seperti kata seri, S-E-R-I. Seri, nomor seri, pertandingan seri. Nah, ini perbedaan pengucapan, tapi ya kata sama. Gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan mustarak. Namun kajian kita untuk kali ini hanya khas dan am. Nanti ada pertemuan khusus tentang mustarak. Bagaimana kita membedakan khas dan am? Suatu lafaz jika objeknya dipecah, maka pecahan yang menjadi bagian tersebut tidak diberi nama dengan lafaz tersebut. Misalkan kata muslimun, satu orang muslim. Tentu yang disebut dengan muslim manusia. Satu orang manusia, muslimun. Rajulun, satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki ini terdiri dari kepala, tangan, badan, kaki, dan seterusnya. Jadi kalau dipecah, misalkan ini namanya tangan, ini namanya kepala ketika dipecah. Kata kursi. Kursi kalau dipecah-pecah hanya jadi potongan-potongan kayu, tidak lagi disebut dengan kursi. Angka 3. 3 kalau dipecah menjadi 1. Jadi penamanya beda. Tapi kalau seandainya objeknya dipecah, pecahannya tetap disebut dengan nama tersebut, maka itu am. Contohnya muslimun, orang muslim. Saya muslim, kamu muslim. Nah, saya bagian dari muslim. Tetap disebut muslim. Misalkan kelas hukum ekonomi syariah. Ada 40 mahasiswa. Mahasiswa A disebut mahasiswa. B disebut mahasiswa. C disebut mahasiswa. Terus. Jadi ke-40 tersebut jika dipecah-pecah tetap disebut mahasiswa. Maka itu am. Nah, ini tinjauan maknanya. Ya. Karena kalimat seperti tadi insan, jika ditinjau dari maknanya, maka dia khas. Karena kalau dipecah-pecah bukan insan lagi. Ya. Bahkan kita nih, diri kita terdiri dari dua, jasad dan ruh. Ketika terpisah, kita nggak lagi disebut manusia. Tapi jasadnya saja disebut mayat. Rohnya saja disebut roh. Tapi kalau gabungan roh dengan jasad, nah itulah baru manusia. Atau bahasa Arabnya nafsun. Nafsun itu jasad yang ada di dalamnya roh. Ketika rohnya sudah lepas, maka nggak disebut lagi nafsun. Kemudian, pembedaan yang kedua, am keumumannya hanya pada objek. Am itu umum, tapi keumumannya pada objek, bukan pada makna. Sementara khas, kekhususannya pada objek dan makna. Khusus, arti terbatas. Objeknya terbatas, maknanya pun hanya satu. Ya, itu di antara perbedaan am dengan khas. Mudah-mudahan sudah cukup dimengerti. Sekarang kita mengenal bentuk-bentuk lafaz khas. Yang pertama, khas personal atau khasun syakhsi. Yaitu nama manusia atau nama-nama tempat, nama-nama kota,
Yang penting nama atau bahasa Arabnya ismul alam. Ya, nama-nama, nama hari, nama bulan, nama tahun, nama binatang, nama manusia, nama tempat, nama kota dan seterusnya. Itu semua pasti khas. Kenapa? Karena maknanya hanya satu. Zaidan, ya nama si A yang bernama Zaidan. Zainab, nama si B yang bernama Zainab. Zimbabwe, nama sebuah negara. Ya. Artinya kalau ketika kita mengatakan Zaidan pergi ke kampus, tentu kita maksud hanya satu Zaidan, bukan semua Zaidan. Zainab menikah dengan Zainuddin. Berarti Zainab yang kita maksud tentu Zainab yang menikah dengan Zainuddin. Zimbabwe ada di benua Afrika. Tentu kita masuk dengan Zimbabwe, nama sebuah negara, dan begitu seterusnya. Nah, jadi maknanya terbatas, hanya satu, objeknya pun terbatas. Itu yang dimaksud oleh pembicara tadi. Yang kedua, khas nawi. Contohnya lelaki, perempuan. Rajulun, imra'atun. Ya rajulun bukan imra'ah. Contoh rajulun Zaidun. Contoh imra'ah Zainab. Zainab perempuan, Zaidun laki-laki. Maknanya khas. Ya, satu. Rajulun. Ya ini rajulun. Bahkan rajulun dalam bahasa Arab orang yang sudah dewasa. Karena kalau sebelumnya disebut dengan sobiyun. Sebelumnya lagi disebut dengan tiflun. Jadi maknanya khas. Ya, karena maknanya cuma satu. Kemudian jinsi. Manusia. Hewan. Ya, manusia bukan hewan. Bukan tumbuhan. Dan seterusnya. Nah, ini semua tinjauan maknanya. Ya, jadi terbatas. Hanya satu maknanya. Gak ada makna lain. Walaupun kalau kita tinjau dari segi objeknya, tentu manusia banyak dan tidak terbatas. Rajulun banyak dan tidak terbatas. Imra'atun banyak dan tidak terbatas. Zaidun banyak yang bernama Zaidun. Zainab banyak yang bernama Zainab. Namun ketika si pembicara menyebut kata Zainab, Zaidun, laki-laki, perempuan, manusia, ya, itu kalau kita melihat maknanya, tentu hanya satu. Maka masuk kategori khas. Yang keempat bilangan. Nah kalau bilangan semuanya khas. Baik maknanya ataupun objeknya. Karena tiga maknanya hanya satu. Nggak ada makna lain kata tiga. Dan objeknya pun ya tiga. Nggak empat, nggak dua. 1 juta. Walaupun banyak objeknya, ya terbatas 1 juta. 1 juta kurang 1, bukan 1 juta. 1 juta tambah 1, bukan 1 juta. Kalau bilangan semuanya khas. Bilangan semuanya khas. Ini kita perlu pahami dulu ya, apa itu khas. Kenapa? Karena nanti penjelasan berikutnya tentang hukum. Nah, hukum. Ya. Jadi khas, suatu lafaz yang diletakkan untuk satu makna. Hanya satu. Itu tinjauan maknanya. Tinjauan objeknya diletakkan untuk satu atau lebih objek namun terbatas. Terbatas. Itu kalimatnya terbatas. Ya. Jadi sebanyak apapun selama itu terbatas, maka disebut dengan khas. Ya, disebut dengan khas. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk am. Nah, ini lebih banyak bentuknya. Ya. Yang pertama, lafaz kullun dan jami'. Contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak dan tidak terbatas. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Jadi kita katakan nafsun itu jasad yang bernyawa namanya nafsun. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Dha'iqatun, merasakan al-maut, kematian. Nah, berarti ini objeknya sangat banyak. Kita ingatkan lagi ya, kalau kita bicara tentang am, kita bicara tentang objek, bukan tentang makna. Artinya walaupun maknanya hanya satu, tapi kita lihatnya objeknya. Lihat objeknya. Selama objeknya itu 2 atau lebih, namun tak terbatas,
Atau selama objeknya banyak dan tak terbatas, maka disebut dengan am. Kemudian jami'an, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi, semuanya. Kalimat semuanya ini menegaskan ya, jumlah yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Bahkan saking tidak terbatasnya manusia tidak bisa menghitungnya. Kemudian bentuk yang kedua, mufrad. Mufrad itu tunggal, dita'rif dengan alif dan lam. Misalkan muslimun, al-muslimun. Namun alif dan lam ini dalam bahasa Arab memang memiliki 3 makna. Pertama, lil ahdi. Kedua, lil jinsi. Ketiga, lil istiqraq. Namun saya jelaskan istiqraq saja. Istiqraq itu mencakup semua objeknya. Seperti innal insana lafi khusrin. Insan di sini mufrad. Insan. Ya. Beda dengan nas. Nas itu jamak. Tapi kalau insan itu mufrad. Namun ketika ditambah dengan alif dan lam al-insan, di sini di sini menunjukkan yang diinginkan semua objeknya. Sungguhnya manusia. Yang dimaksud semua manusia. Semua manusia berada dalam kerugian. Contoh lainnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-bai'a. Alif lam ini menunjukkan mencakup semua bentuk jual beli. Maka dari itu ulama menyimpulkan al-aslu fil muamalat al-ibaha. Hukum asal dari sebuah muamalat itu boleh berdasarkan ayat ini. Kecuali yang diharamkan. Di antaranya jual beli yang mengandung riba. Al-bai' berarti mencakup semua jual beli. Maka semua jual beli hukum asalnya mubah atau halal. Al-bai' mencakup semua jual beli. Kemudian mufrad yang ditakrif dengan idhofah, kata dengan alif lam. Jadi menjadi ma'rifah dengan idhofah. Kalau tadi menjadi ma'rifah dengan alif dan lam. Contohnya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat. Ini mufrad nikmatun, nikmatullah. Tapi ketika diidhafakan kepada Allah Ta'ala, maka menunjukkan jumlah nikmat yang tidak terbatas. Ya, kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitung semuanya. La tuhsuha. Ya. Karena kalimat ahsa yuhsi itu artinya menghitung tanpa ada satupun yang tertinggal. Tuh. Atau huwat tahuru ma'uhu. Ini kembali kepada bahrun. Ya, karena hadis ini kita potong ya. Jadi kisah sahabat bertanya tentang air laut. Ma'uhu, airnya. Maka semua air laut tak terbatas jumlahnya. Maitatuhu, bangkainya. Ya, maita di sini walaupun mufrad tapi didofakan kepada dhamir ha yang kembali kepada bahrun atau laut. Berarti mencakup semua bangkainya. Tentunya dimaksud dengan bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Dan kita tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Jadi jangan kita asumsikan kepada bangkai dalam bahasa Indonesia yang arti sudah membusuk. Bukan. Karena kalau sudah membusuk sudah pasti haram karena membahayakan tubuh. Tapi yang kita maksud bangkai adalah yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dan kita tahu ya ikan pasti matinya nggak disembelih. Ya. Kemudian yang keempat, jamak yang ditakrif dengan alif lam. Jadi kalau tadi mufrad sekarang jamak. Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Al-muhsin, orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Jamak muhsinun. Di sini muhsinin karena maf'ul. Ada alif lamnya al-muhsinin. Berarti mencakup semua orang yang berbuat baik. Berarti siapapun yang berbuat baik pasti Allah menyukainya. Contoh berikutnya wal walidatu yurdi'na. Walidatu jamak dari walidatun, yaitu ibu yang melahirkan. Berarti mencakup semua ibu. Berarti semua ibu yang melahirkan menyusui anaknya. Haulaini kamilaini 2 tahun sempurna. Ya. Sini wal walidat jamak. Ya. Menjadi ma'rifah dengan alif dan lam. Kemudian yang kelima jamak yang ditakrif dengan idhofah. Jadi menjadi ma'rifah karena idhofah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Amwalihim, amwal jamak malun. Didhofahkan kepada hum, kepada mereka yaitu orang mukmin. Ambillah dari harta mereka.
ambillah sodakoh. Sodakoh ini maksudnya zakat. Berarti semua yang disebut harta wajib dizakati. Semua yang disebut harta wajib dizakati. Ini yang menjadi dalil bagi mazhab yang mengatakan semua jenis harta terkena zakat. Tentu dengan ketentuan syarat yang lainnya ya, seperti nisab dan seterusnya. Artinya, berdasarkan ayat ini semua yang disebut harta, uangkah, ya, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Umum semua harta. Baru nanti kalau ada dalil yang mengkhususkan, baru kita khususkan. Misalkan, harta yang terkena zakat yang sudah sampai nisab. Gitu. Itu berarti pembatasan namanya. Nanti kita bahas tentang pembatasan pada pertemuan yang akan datang. Okay. Berarti kalau dari kalimat amwalihim ini mencakup semua harta. Berarti nggak boleh ada yang dikecualikan. Mencakup semua. Nanti kita bicara tentang hukumnya. Kemudian alladzina amanu, maaf, saya kutipnya agak kurang ya. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannya kurang. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannya enggak ke copy. Enggak tertulis. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian bainakum di antara kalian dengan bil batil, dengan cara yang batal. Dengan cara yang batil. Amwal di sini jamak dari malun, harta-harta kalian. Berarti semua mencakup semua harta. Ya, semua harta. Jadi tidak boleh kita makan harta sama kita dengan cara yang batil. Berarti semua harta. Apapun bentuknya, apapun jenisnya. Apapun jumlahnya, berarti jamak. Kemudian yang keenam, ismul mausul. Ya, alladzi, allati, alladzina, allai, alladzani, allatan, maaf, saya ulangi lagi, allatani, alladzani enggak, karena udah pasti dua. Ya. Alladzani udah pasti dua. Enggak. Tapi alladzi, allati, alladzina, allai, allati, ma ini semua ismul mausul. Contohnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya alladzina yang ya'kuluna makan amwalal yatama harta anak yatim zulman secara zalim. Berarti ini siapapun orangnya, semua yang makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butim naro. Sungguhnya dia makan api di dalam perutnya. Kemudian contoh berikutnya, wa khillalakum ma wara'a dzalikum. Ma dihalalkan untuk kalian ma apa-apa. Wara'a dzalikum selain yang disebutkan tadi. Ini bicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya. Itu pada ayat 23 disebutkan. Baik dari segi nasab, dari segi musyaharah, dan seterusnya. Nah, disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, begitu juga di awal 24, ayat 24 juga disebutkan. Nah, setelah Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, baru dihalalkan untuk kalian apa-apa yang selain disebutkan tadi. Berarti tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas jumlah yang boleh dinikahi oleh laki-laki. Yang penting selain yang diharamkan tadi. Kemudian yang ketujuh, ism istifham. Nah, istifham itu minta pemahaman. Man, siapa? Man dalladhi yuqridullah qardan hasanan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik? Siapa? Ini siapa? Ya siapa? Siapa saja. Siapa saja. Umum berarti. Objeknya banyak dan tidak terbatas. Isim syarat. Man. Di sini man memang ya bisa isim syarat juga. Ma, aina. Contohnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka berpuasalah. Ini siapa dia? Ya, ini umum. Tidak terbatas jumlahnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma, dan apa yang kalian infakkan dalam bentuk apapun, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Ya. Di sini ada fa menunjukkan syarat. Man syahida falyasum. Ma anfaqtum yukhlif fahuwa yukhlifu. Maka dikatakan isim syarat. Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Aina menunjukkan tempat. Berarti dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Jadi mana aja. Berarti
Mau di atas gunung kah, mau di dalam laut kah, mau dalam perut bumi, di mana aja. Berarti umum di mana saja. Dan yang terakhir ke-9, nakirah dalam bentuk kalimat negatif. Larangan dan syarat. Di nakirah. Kalau tadi ma'rifah ada alif lamnya, atau ma'rifah dengan idhofah, sekarang nakirah berarti tidak ada alif lam, tidak juga ada apa namanya idhofah. Contohnya, ya. Tapi dalam bentuk negatif, larangan atau syarat ya. Contohnya manansakh min ayatin. Nah, ini negatif. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami melupakannya. Ini kalimat negatif. Manansakh min ayatin. Berarti ayat apapun. Tidak ada ayat apapun yang saya hapus kecuali kami ganti dengan yang lebih baik atau yang serupa. Berarti tidak terbatas jumlahnya. Atau ma ra'aitu ahadan. Ma ra'aitu ahadan fil fasli. Tidak, saya tidak melihat seorang pun. Ahad ini satu, tapi ketika ahadan setelah ma ra'aitu ahadan. Ma ra'aitu ahadan fil fasli, saya tidak melihat seorang pun. Ya, siapapun. Tidak si A, tidak si B, tidak si C, dan seterusnya. Tak terbatas jumlah orang yang tidak dilihatnya. Jumlah orang yang tidak dilihatnya tidak terbatas. Ma ra'aitu ahadan fil fasli. Larangan wala tusalli ala ahadin minhum. Janganlah kamu mensolatkan seorang pun dari mereka. Jadi nggak sama sekali, tidak si A, tidak si B, tidak si C, nggak terbatas orang-orang yang nggak boleh disolati. Yang penting dari kalangan mereka itu para munafik. Para munafik jangan kalian solati. Ya. Ini artinya ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh mensolatkan orang munafik. Supaya dimengerti masalah solat ya itu hanya berlaku untuk Nabi. Adapun selain Nabi ya tentu kita mensolatkannya. Kemudian wa may yaksib khati'atan au isman. Nah, ini syarat. Barang siapa yang melakukan satu kesalahan atau satu dosa. Kita nyebutnya satu. Berarti kesalahan apapun bentuknya, dosa apapun. Au yarmi bihi bari'an, atau menuduh seorang yang tidak bersalah. Menuduh orang yang tidak bersalah. Nah, jadi siapa? Ya siapa aja, enggak terbatas jumlahnya. Enggak terbatas. Jadi kalau ada nakirah dalam bentuk negatif seperti ma ra'aitu ahadan atau larangan wala tusolli ala ahadin atau syarat wa may yaksib khati'atan aw isman sumarmi bi bari'an. Nah, ini menunjukkan objeknya tidak terbatas. Ayat apapun, siapapun ya orangnya maka nggak boleh kamu menuduhnya. Ya, begitu. Nah, kalau seandainya bentuknya positif seperti innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Baqaratan di sini nakirah. Ya, baqaratan nakirah. An tadhbahu, kalian menyembelih. Innallaha, sungguhnya Allah. Ya'murukum, menyuruh kalian. An tadhbahu, untuk menyembelih baqarah. Baqarah di sini objeknya satu. Satu. Bukan enggak terbatas, cuma satu. Ra'aitu rajulan fil masjidi. Saya melihat seorang laki-laki, satu berarti objeknya. Nggak mungkin banyak, satu. Satu begitu. Ya. Itu kalau positif bentuknya. Seperti tadi ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih satu ekor sapi, satu aja. Tapi kalau kita katakan ma dzabahtu baqaratan. Aku tidak menyembelih seekor sapi pun. Berapa jumlah yang enggak tidak sembelih? Enggak terbatas yang tidak sembelih. Tapi kalau dzabahtu baqaratan, saya menyembelih satu ekor sapi. Tapi kalau ma dzabahtu baqaratan, saya tidak menyembelih satu ekor sapi pun. Berapa yang kamu tidak sembelih? Ya enggak terbatas. Itu bedanya ya. Makanya ketika Allah Ta'ala mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih satu ekor sapi. Ya, satu aja, bukan dua, bukan tiga. Gitu. Okay. Nah, itulah bentuk-bentuk lafaz am dan lafaz khos. Sekarang kita lanjutkan bicara tentang hukumnya. Kita ulangi sedikit lagi. Khos tinjauannya adalah makna dan objek. Sementara am tinjauannya adalah objek.
Mohon diingat lagi. Jadi ketika kita bicara tentang khos, ya, maka dua hal yang kita bahas. Maknanya dan objeknya. Itu khos, lafaz yang maknanya hanya satu dan objeknya terbatas. Am adalah lafaz yang objeknya tidak terbatas. Mungkin maknanya hanya satu, tapi kita tidak bicara tentang maknanya. Kita bicara tentang objeknya. Jadi mungkin lafaz am itu maknanya satu, tapi objeknya banyak. Seperti tadi, al-insan. Maknanya satu, tapi objeknya banyak dan tidak terbatas. Artinya lafaz insan, jika ditinjau dari maknanya al-insan, ya, al-insan, jika ditinjau dari maknanya khas, tapi jika ditinjau dari objeknya am. Lafaz khas sudah jelas maknanya, ya, karena hanya itu, satu. Nah, maka nggak boleh pindah ke makna lain tanpa ada dalil. Nggak boleh kita pindah ke makna lain. Jadi kita nggak boleh pindahkan ke makna yang lain. Ya. Berlaku untuk semua objeknya tanpa kecuali. Jadi kalau objeknya misalkan lebih dari satu tapi terbatas, ya harus semuanya. Nggak boleh dikecualikan. Maka penunjukan pada maknanya dan objeknya secara pasti atau disebut dengan dilalah qat'iyah. Kita ambil contoh. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalimat thalatha ini udah jelas maknanya. Yaitu 3. Maka berlaku untuk semua objeknya. 3. Nggak boleh 2, nggak boleh 1, nggak boleh 4. Ya. Ayyam hari. Yaumun itu dari fajar sampai maghrib. Itu disebut dengan yaumun. Dari maghrib sampai fajar disebut dengan lailun. Itu pun maknanya khas. Jelas. Berarti puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu namanya yaumun. Ayyam, salah satu ayyam. 3 hari. Ya. Jadi ini ayat bicara tentang kafarah. Ya. Kafarah. Okay. Kemudian haju ashhurum ma'lumat. Haji itu ashhur. Ashhur itu jamak dari syahrun, syahrani ashhur. Berarti kalimat ashhur ini menunjukkan jumlah bulan minimal 3. Minimal 3. Enggak 2, enggak 1. Berarti haji dilakukan pada waktu 3 bulan maklumat yang sudah diketahui. Berarti ada penjelasannya. Maka harus 3 bulan, mestinya 3 bulan penuh. Enggak boleh kurang. Ya. Jadi enggak boleh kita pindahkan ke makna lain menjadi 2 bulan atau menjadi 1 bulan atau 1 bulan setengah, misalkan. Enggak boleh. Maka haji itu bulannya kapan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah bulan haji. Jadi kalau sudah masuk bulan Syawal, itu udah bulan haji namanya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah 3 bulan. 3 bulan. Berarti kalau orang sudah masuk bulan Syawal, itu sudah masuk bulan haji. Makanya hukumnya nggak boleh dia melakukan umroh jika ingin haji. Kalau dia umroh kemudian dia haji, maka haji namanya tamattu'. Haji tamattu'. Oke. Nah, bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Namun Zulhijjah nggak sampai akhir. Nggak sampai akhir. Jadi kalau kita nggak genap 3 bulan. Nah, ini tadi kita katakan. Tidak boleh pindah ke makna lain tanpa dalil. Nah, berarti harus ada dalilnya. Kenapa tidak 3 bulan genap dan seterusnya. Ya. Okay. Kemudian wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. 3 bulan. Wanita yang sudah tidak haid. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, wallahi lam yahidna. Jadi wanita yang tidak haid sama sekali atau sudah tidak haid karena menopause ya, itu iddahnya adalah 3 bulan. Itu bagi yang dicerai hidup ya. Kalau ditinggal mati lain lagi. Ya. 3 bulan. Berarti harus pas 3 bulan, nggak boleh kurang. Masa iddah. Apa masa iddah? Masa di mana wanita tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain setelah diceraikan oleh suaminya. Jadi harus genap 3 bulan, nggak boleh kurang. Karena kalimat talatha khas maknanya. Berlaku untuk semua objeknya 3, nggak boleh 2,5, nggak boleh kurang dari 3. Kurang dari 3. Asyhur bulan.
Nah, bulan kata Nabi menjelaskan terkadang 29, terkadang 30. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi lafaz khos itu secara hukumnya adalah udah jelas maknanya. Kalimat yaumun, kalimat salasa, ya itu udah jelas maknanya. Maka nggak boleh pindah ke mana lain tanpa adanya dalil. Berlaku untuk semua objeknya tanpa kecuali. Jadi nggak boleh kurang dari 3 dan seterusnya. Ya, karena dilalahnya qat'i, sudah pasti itu yang diinginkan. Bagaimana dengan am? Lafaz am berlaku untuk semua objeknya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Ya. Kemudian menunjukkan pada objeknya secara zonni atau zoniyah. Kenapa kok zonni? Karena ada kemungkinan yang dimaksud sebagian dari objeknya. Lihat contohnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yaitu keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ya. Anas, ini semua objeknya. Berlaku untuk semua objeknya. Semua manusia diciptakan ya, dari laki-laki dan perempuan. Nah, nggak boleh kita kecualikan tanpa dalil. Ada. Nabi Isa Allah ciptakan tanpa ayah. Berarti min unsa aja. Berarti ini ada karena dalilnya pengecualian. Nah, maka dari itulah kalimat nas di sini mencakup semua manusia. Tapi ternyata ada pengecualian. Nah, untuk itulah dikatakan tilalahnya zoni. Karena ada kemungkinan yang dimaksud sebagian, bukan semuanya. Kita lihat contohnya lagi di sini. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkata kepada mereka. An-nas di sini ternyata bukan semua manusia. Siapa? Dalam tafsirnya disebutkan. Kalau nggak salah orang munafik. Abdullah bin Ubay mungkin. Saya lupa. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang telah berkumpul untuk kalian. Ini hanya 3 orang. Cuma saya lupa juga. Nanti kita lihat lagi tafsirnya. Ya. Siapa yang dimaksud dengan an-nas yang pertama dengan an-nas yang kedua. Ternyata tidak semua orang. Tapi kita menggunakan lafaz am. Nah untuk itulah karena lafaz am itu. Terkadang yang dimaksud bukan semua. Sebagian. Walaupun dia objeknya banyak dan tidak terbatas, tapi oleh pembicara ternyata ini maksudnya sebagian. Maka dari itulah disebut dengan dilalahnya zoni. Ya. Seperti misalkan ya, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah memenangi Olimpiade Ekonomi Syariah. Kalimat mahasiswa Tazkiyah ini objeknya banyak dan tidak terbatas. Tapi ternyata ini maksudnya nggak semua, hanya ikut lomba aja. Jadi kadang kita menggunakan kalimat atau kata yang objeknya banyak dan tidak terbatas, tapi yang kita maksud sebagian. Nah untuk itulah dikatakan dilalahnya zonni. Nah ini menurut mazhab jumhur ulama. Tapi kalau menurut Hanafi, ya lafaz am dilalahnya qat'i. Mencakup semua objeknya. Selama tidak ada dalil yang mengecualikan, maka pasti semua. Okay. Baik, itulah pembahasan kita ya, tentang apa namanya khos dan am. Okay. Baik, jika ada hal yang belum cukup jelas yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika Anda menyukainya, ya, silakan like. Jika Anda ingin mengikuti lagi episode berikutnya, silakan subscribe dan kasih lonceng. Jika Anda merasa ilmu ini bermanfaat, maka bagilah kepada orang-orang lain agar Anda menjadi bagian dari mata rantai kebaikan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.